Ada apa dengan Indonesia? Semakin hari, semakin marak kasus korupsi melanda negeri ini. Dari rakyat biasa sampai setinggi pejabat pun tidak bisa menghindar dari ancaman korupsi. Perlu kalian ketahui, berdasarkan data yang dikumpulkan ICW atau Indonesian Corruption Watch, jumlah penindakan kasus korupsi selama 6 bulan pada awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 169 kasus. Bahkan, suatu lembaga pemberantasan korupsi pun kewalahan untuk mencegah kasus korupsi ini. Mau jadi apa negeri ini? Di mana-mana korupsi merajalela. Akankah negeri ini harus memiliki julukan negeri korupsi? Agar masyarakatnya sadar akan bahayanya korupsi ini. Sangat susah bagi kita untuk menghilangkan penyakit korupsi ini. Mulai dari dipenjara, diberikan denda, sampai diberikan hukuman mati pun para pelaku korupsi tidak akan pernah jera atas tindakan mereka. Perlu kalian ketahui, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor, yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24-PUU-17-2016 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Perlu kalian ketahui bahwa bukanlah suatu perbuatan yang biasa-biasa saja, melainkan perbuatan yang memiliki banyak sekali resikonya, mulai dari merugikan diri sendiri sampai merugikan orang lain. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan beberapa penyebab korupsi merajalela, yaitu 1. Hukuman yang ringan terhadap koruptor. Yang kedua, pengawasan yang tidak efektif. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Yang keempat, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kelima, penegakan hukum tidak berjalan. Yang keenam, budaya masyarakat yang mengakar. Dan yang ketujuh, tidak ada keteladanan pemimpin. Setiap ada hal yang negatif, pasti juga ada hal yang positif. Di sini saya akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi korupsi ini, yaitu yang pertama, berikan hukuman berat pada koruptor. Yang kedua, menjadi pemimpin yang berintegritas. Yang ketiga, manfaat teknologi pada sistem. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Yang keenam, supremasi hukum yang berat. Dan yang ketujuh, menutup celah internasional. Demikianlah penjelasan saya mengenai korupsi di negeri kita, dan juga penjelasan saya tentang bagaimana upaya untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya korupsi tersebut. Sekian, terima kasih.